Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Solihah, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya dari SD Negeri Bendet. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dengan fasilitator Bapak Fauzan dari Sumeneb dan pengajar praktik Bapak Rahmat dari Jombang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia zaman dulu hanya berpusat pada kebutuhan pemerintah untuk menciptakan pegawai dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Sedangkan sekarang pendidikan di Indonesia bisa dinikmati dengan sepuas-puasnya dan seluas-luasnya oleh semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah Ing Norso Sung Tulodo. Artinya, di depan sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan contoh yang baik pada siswa. Ing Matio Mangun Karso. Di tengah, kita harus bisa memberi semangat pada anak-anak. Tutwuri Handayani. Di belakang, kita harus bisa mendorong siswa menjadi anak yang mandiri, merdeka, dan tidak bergantung pada orang lain. 1. Pendidikan berpusat pada siswa. Pendidikan adalah taman, pendidik adalah petani. Dalam pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Selain itu, anak harus merasa aman dan nyaman dalam belajar, sehingga anak merasa dihargai, diperhatikan, dicintai, dan dipahami, sehingga secara naluriah akan terdorong kesadaran untuk belajar. Sebagai seorang guru, maka kita harus memusatkan perhatian kita pada siswa untuk menggali potensi, bakat, dan minat siswa. 2. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Mendidik dan mengajar harus menyelaraskan sesuai dengan kebutuhan siswa, harus pas dengan kodrat alam atau kodrat zaman. Anak kota tumbuh kembang pemikirannya tidak akan sama dengan anak pedesaan. Begitu juga sebaliknya. Anak zaman dahulu tidak akan sama dengan anak zaman sekarang, seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat. Jadi, semua harus menyesuaikan dengan alam lingkungan, sosial, dan zaman atau era di mana siswa itu tinggal dan kapan dia berada. Karena zaman semakin lama juga semakin berubah seiring dengan 3. Budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan dari rasa, cipta, dan karsa. Seorang siswa tidak hanya butuh pendidikan kognitif saja, tetapi yang lebih utama adalah akhlak atau budi pekerti. Melalui proses pendidikan diharapkan bisa mencetak generasi bukan hanya cerdas, tetapi cerdas dan juga berbudi pekerti. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid yang saya lakukan adalah 1. Melaksanakan merdeka belajar. Dengan kita belajar dan memahami merdeka belajar, maka kita akan bisa melaksanakan merdeka belajar dengan maksimal. 2. Menciptakan kelas yang nyaman bagi siswa dengan menggunakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 3. Memberikan kebebasan pada siswa untuk berkarya, bereksplorasi, berkreasi, dan berinovasi. Dan yang terakhir adalah terus belajar, meningkatkan kompetensi sebagai guru dengan mengikuti pelatihan, baik secara daring maupun luring. Demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.